Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir menemani sahabat Pramita dalam Healthy Talk Live pada siang hari ini. Bersama saya Dena Wadita yang akan menemani sahabat Pramita sampai 1 jam ke depan. Baik sahabat Pramita, tanggal 29 Juni 2025 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Dalam memperingatinya, Healthy Talk pada siang hari ini mengusung tema Keluarga Sehat, Keluarga Bahagia. Pada siang hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber dokter pelayanan medis di Pramita. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya menyapa narasumber kami, yaitu Dr. Lutfi Pratama atau yang akrab disapa dengan Dr. Lutfi. Beliau merupakan dokter pelayanan medis dari Pramita Ngagel, Surabaya. Selamat siang Dr. Lutfi, bagaimana kabar dokter siang hari ini? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah siang hari ini sehat. Hmm. Ya, untuk kabar Mbak Dena sendiri gimana nih siang hari ini? Alhamdulillah sehat dokter, baik. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Pramita yang sudah menyaksikan Healthy Talk pada siang hari ini. Dan kepada sahabat Pramita yang memiliki pertanyaan seputar topik pembahasan kali ini, sahabat Pramita bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan dijawab oleh Dr. Lutfi. Baik, bagi sahabat Pramita yang berpartisipasi dalam diskusi kita pada siang hari ini, akan berkesempatan mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan voucher medical check up senilai Rp250.000 yang nantinya akan kita umumkan di akhir acara. Jadi pastikan sahabat Pramita menyaksikan Healthy Talk pada siang ini sampai selesai ya. Oh ya sahabat Pramita, jangan lupa untuk follow akun pramitalab.id untuk mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan dan juga promo menarik lainnya. Baik, Dokter Lutfi, sepertinya sahabat Pramita juga sudah tidak sabar mendengarkan paparan materi dari Dokter Lutfi. Tanggal 29 Juni 2025, nanti kita akan memperingati Hari Keluarga Nasional, Dokter. Menurut dokter, apakah ada korelasi yang erat antara keluarga sehat dengan keluarga bahagia, Dok? Oke, ya benar ya. Karena kan sesuai dengan temanya juga, keluarga sehat itu keluarga bahagia itu mempunyai makna yang berarti sekali itu ya, keluarga sehat, keluarga bahagia itu. Karena apa? Karena sehat itu adalah fondasi utama dalam terbentuknya keluarga yang bahagia. Nah, sehat itu sendiri pun nggak cuma sehat fisik aja, tapi sehat itu sehat jasmani, rohani, dan emosional. Nah, untuk terbentuknya keluarga yang sehat itu diperlukan peran juga dari seluruh anggota keluarga. Nah, jadi di sini tidak hanya sebagai anggota keluarga yang seperti orang tua saja yang mendukung nutrisi dan tumbuh kembang anaknya, tapi juga eh, dukungan dari anak kepada orang tuanya. Salah satunya ketika orang tuanya itu sudah lansia atau mempunyai penyakit. Nah, di situ pun butuh dukungan eh, anak kepada orang tuanya. Nah, jadi di situ juga selain dukungan sesama anggota keluarga, diperlukan juga komunikasi yang baik. Nah, maka agar terciptanya keluarga yang bahagia, diperlukan keluarga yang sehat dan komunikasi yang baik. Baik, dokter. Tentunya pola makan orang tua di sini juga dapat mempengaruhi anak-anaknya ya, dokter. Sebab anak-anak adalah peniru terbaik. Nah, itu dia salah satu Ca. Karena ya yang Mbak Dena bilang, anak-anak itu adalah peniru yang baik dari orang tuanya. Nah, anak itu cenderung emang mengikuti apa yang dilihat, terutama orang-orang terdekatnya. Nah, maka dari itu, peran orang tua juga sangat penting. Salah satunya dalam pola makan anaknya. Nah, anak-anak itu cenderung, eh, apalagi anak-anak yang sudah bisa menolak, udah bisa, udah banyak maunya, itu kan biasanya cenderung menolak apa yang dikasih sama orang tuanya. Tapi kalau misalkan dari kecilnya sudah dibiasakan, sudah diberikan contoh ketika orang tuanya, contohnya orang tua suka makan sayur, suka makan buah, biasanya anak pun
mengikuti pola hidup yang dilakukan sama orang tuanya. Dan yang paling penting juga itu orang tua jangan merokok, terutama di depan anaknya. Karena apa? Ada orang tua yang nggak mau anaknya merokok, tapi dia melihat lah orang tuanya sendiri merokok. Nah, sebisa mungkin orang tua harus menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Baik, dokter. Nah, sahabat Pramita, Pramita juga melayani screening anemia, vitamin D, dan juga pemeriksaan lainnya untuk memastikan pertumbuhan optimal pada anak-anak. Dokter Lutfi, bagaimana cara mengenalkan diet sehat pada anak dan juga bagaimana cara untuk mengetahui kekurangan zat gizi pada anak maupun remaja, dokter? Diet yang sehat ya. Intinya sih kalau diet itu apalagi pada anak-anak nggak perlu yang berrubit, berumit-rumit atau susah lah buat kita pikirkan. Intinya setiap anak itu kebutuhan nutrisinya harus cukup. Jadi ya di dalam makanan dia harus ada kandungan karbohidrat, harus ada protein, harus ada lemak, dan yang paling penting juga ada harus terdapat kandungan seratnya. Nah, serat itu paling banyak pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, pesan saya nih buat orang-orang tua atau anak-anak, anak yang usia produktif, jangan dibiasakan eh, minum minuman yang cepat saji atau yang tinggi gula, terutama junk food. Nah, itu juga kurang sehat itu buat ke depannya gitu. Makanya orang tua juga harus memperhatikan nih ketika anak-anak dia sudah makan, ya mungkin kalau di rumah kita bisa lah memperhatikan nih, karena kan kita yang menyiapkan makanan buat anak-anak. Tapi juga harus dipantau juga ketika dia di luar atau di sekolah, dia itu jajan, jajan yang dipantau itu jajanannya apa gitu. Karena namanya zaman sekarang ya banyak makanan-makanan yang aneh-aneh. Bahkan ada yang selain tinggi gula, bahkan juga ada makan makanan yang kurang bersih, kurang higienis. Akibatnya apa? Berdampak kepada kesehatan anak. Nah, itu dia. Nah, salah satu juga yang biasanya kita khawatirkan sebagai orang tua, kira-kira nih anak kita ini nutrisinya sudah tercukupi apa belum? Nah, itu pasti orang tua memikirkan, "Duh, anak saya apa ya yang kurang dari nutrisi yang di tubuhnya itu?" Nah, itu kadang-kadang orang tua juga bingung nih, kira-kira ada nggak sih pemeriksaan yang spesifik untuk mengetahui kira-kira anak saya ini kurang apa gitu. Nah, selain dari pemeriksaan laboratorium, itu juga kita kan biasanya bisa lewat darah. Tapi sekarang kan karena zaman sudah maju, sudah berkembang, sudah banyak yang berkembang ilmu kesehatan. Nah, itu ada pemeriksaan namanya nutrigenetik. Nah, nutrigenetik ini pemeriksaan yang menurut saya sih itu sudah lengkap banget. Karena apa? Karena dari nutrigenetik ini kita bisa tahu nih kira-kira nutrisi apa, vitamin dan mineral apa yang dibutuhkan sama tubuh kita. Terus juga bisa mengetahui nih diet apa yang cocok buat kita, terus olahraga yang cocok dan memaksimalkan olahraga kita itu seperti apa. Terus juga ada banyak-banyak info yang lebih banyak lagi dari Nutrigenik ini karena ini salah satunya itu dia dapat mengetahui resiko ke depannya kita resikonya terkena penyakit apa aja. Jadi dengan kita memeriksakan nutrigenetik ini kita bisa mencegah sejak dini itu dengan apa? Dengan pola hidup yang sehat dan olahraga yang teratur. Terus, nah kadang-kadang kan orang tua mikir nih, pemeriksaan ini ribet nggak sih dok? Apakah bikin anak takut? Nah, nutrigenetik ini simpel kok pemeriksaannya dan nggak rumit. Dia cukup menampung air liur saja. Nah, ini kan biasanya yang jadi eh, pemikiran orang tua. Anak saya takut takut jarum dok. Nah, takut trauma. Nah, kalau nutrigenik ini nggak kita nggak perlu diambil darah, cukup dengan menampung air liur saja. Itu dia. Jadi pemeriksaannya ini pun cukup satu kali seumur hidup. Nah, itu enaknya dari pemeriksaan nutrigenetik. Jadi kita dapat mengarahkan nih. Setelah kita periksakan, ternyata kita tahu nih, wah kita mempunyai resiko terkena penyakit ini, apalagi yang ada riwayat dari keluarga. Nah, itu kita bisa mencegah tuh, merubah pola hidup kita supaya tidak terjadinya penyakit-penyakit tersebut ke kita ke depannya. Nah, itu. Terus buat orang-orang yang diet,
Nah, kadang-kadang kan udah coba berbagai macam diet. Ada yang mengurangi karbo, ada yang olahraganya ekstrim, tapi kok nggak turun-turun. Nah, dari nutrigenetik ini kita bisa tahu nih, diet apa yang cocok buat kita sama olahraga yang maksimal apa yang sesuai dengan tubuh kita. Gitu. Baik, dokter. Jadi selain menjaga asupan gizi yang perlu diperbaiki, kemudian kita juga perlu ditunjang dengan rutin medical check up ya, dokter ya. Dengan medical check up rutin di Pramita, kita bisa tahu kekurangan spesifik yang dapat ditindaklanjuti dengan diet yang sesuai. Ya, diet yang sesuai. Apalagi anak-anak ya, zaman sekarang itu biasanya kalau nutrisinya tidak kita pantau, tidak seimbang, itu resikonya banyak sekali. Salah satu yang paling sering itu di sekarang ini ya, banyak anak-anak itu yang gizinya kurang. Nah, ini dia. Karena apa? Nutrisi yang kurang ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan nutrisinya kurang, ya jangan salahkan anaknya kurus atau anaknya pendek, bahkan ada kecenderungan perkembangan otaknya kurang maksimal. Bahkan bisa terjadi gangguan emosional. Nah, sebaliknya nih untuk anak-anak yang nutrisinya berlebih. Nah, ini juga dapat beresiko terjadinya pada anak itu obesitas. Nah, dari obesitas pun bisa muncul berbagai macam penyakit. Salah satunya bisa ada yang kena diabetes, bisa ada yang kena gagal ginjal. Nah, itu banyak lah pokoknya macam-macam penyakit yang sering kita temukan pada anak-anak. Biasanya sih yang paling kita temui pada anak-anak juga ada itu anemia. Nah, anemia itu biasanya kekurangan zat besi dalam tubuh anak. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kadang orang tua pun bingung nih anak saya kira-kira eh, anemia apa enggak. Nah, itu kita bisa lihat juga dari gejala anaknya itu. Nah, orang tua harus memastikan ini anak saya pucat apa enggak. Kedua, dia anaknya aktif apa enggak. Karena biasanya kalau orang yang anemia itu dia tampak lebih lesu, cepet capek, cepet lelah. Nah, itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia bisa mengganggu konsentrasi anak. Makanya ada masalah di pelajaran di sekolahnya. Nah, pentingnya itulah kita harus memantau nutrisi pada anak. Karena nutrisi itu berpengaruh sekali sama tumbuh kembang anak kita. Baik, dokter. Seberapa penting, dokter, olahraga dikombinasikan dengan diet untuk kesehatan keluarga? Olahraga dengan diet. Kalau saya pernah baca literatur itu, eh, terutama buat orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, diet itu sangat berpengaruh sekali. Sekitar 80% itu dari diet saja dia bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi diet itu sendiri pun jangan sampai karena kan kebanyakan orang orang kita tuh, aduh, pengen cepet-cepet turun. Akhirnya makannya nggak makan, ada yang bahkan makan sehari cuma sekali, ada yang nggak makan sama sekali. Bahkan ada juga yang nggak makan nasi sama sekali. Nah, itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena tubuh kita ini tetap membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, lemak, dan serat-serat. Nah, itu dia. Jadi semuanya harus tercukupi. Jadi nggak boleh salah satunya dihilangin. Itu dia. Dan yang paling penting itu jangan pernah meninggalkan yang namanya sarapan. Karena sarapan itu wajib. Jadi nggak boleh sampai tertinggal namanya sarapan. Siang pun boleh. Dan yang paling penting berikutnya, sebisa mungkin jangan makan di atas jam 7 malam. Jadi jam 7 itu sudah nggak boleh makan. Dan buat yang diet pun paling malamnya porsi karbohidratnya yang dikurangin itu. Jadi yang dibanyakin itu seratnya, sayur-sayuran atau buah-buahan. Atau boleh juga nih malamnya cuman makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, dan yang paling penting tadi saya saranin buah-buahan itu jangan kita pengennya yang instan nih. Jadi kita pengennya di jus aja biar gampang tinggal minum. Jangan. Karena kandungan nutrisinya berkurang dibandingkan buah potong. Jadi yang lebih bagus itu kita makan buah itu dari buah yang dipotong, jangan buah yang di jus. Belum lagi kalau kita beli jus, ya itu kan kita nggak tahu ada kandungan gulanya apa tidak. Tuh. Dan yang berikutnya itu olahraga. Ya olahraga ini juga membantu sekali buat orang-orang yang sedang
menurunkan berat badan. Tadi kan diet sendiri itu sudah membantu sekitar 80%. Nah, olahraga ini membantu sekitar 20% untuk membantu menurunkan berat badan. Kenapa? Karena dengan kita olahraga teratur, nah olahraga teratur di sini apa? Kalau yang saya baca di teratur itu, olahraga yang teratur itu ada yang bilang minimalnya seminggu itu 150 sampai 300 menit. Ada juga yang bilang olahraga teratur itu dalam waktu seminggu itu minimalnya itu 250 menit. Atau kita bilang itu bisa lah kalau misalkan kita olahraga itu seminggu itu tiap hari. Ya nggak tiap hari juga sih sebenarnya kalau olahraga itu minimal ada waktu istirahatnya 1 hari. Jadi mau Senin sampai satu olahraga setengah jam aja itu udah sekitar ya udah cukup sih sebenarnya 250 menit. Terus atau misalkan mau 2 hari sekali itu satu jam itu juga boleh gitu. Jadi ya sebisa mungkin rutinlah olahraga. Dan yang paling penting ketika olahraga itu kita jangan lupa yang namanya warming up pemanasan. Karena apa? Dengan warming up kita menghindari resiko cedera. Dan setelah olahraga pun kita harus memastikan lagi nih setelah olahraga kita jangan terlihat dehidrasi gitu. Dan setelah olahraga pun jangan kita langsung duduk, tapi kita harus ada pendinginan atau stretching juga boleh. Nah, jadi olahraga dan diet ini kedua-duanya saling berpengaruh gitu. Jadi mempunyai peran penting. Jadi nggak cuma yang mau turun berat badan cuma diet aja enggak atau cuma olahraga aja enggak. Dua-duanya harus dilakuin bersamaan. Baik dokter, jadi keduanya mampu memperkuat daya tahan ya dok ya, menurunkan resiko penyakit dan meningkatkan suasana hati. Tentunya dengan hati yang gembira kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan sangat baik. Baik dokter, sekarang kita lebih spesifik lagi ya dokter. Mengapa laki-laki lebih rentan terhadap penyakit liver dan apa saja penyakit yang sering menyerang pria usia produktif? Kalau penyakit bisa produktif ya sekarang banyak ya, terutama yang tadi Mbak Dena bilang ya. Kenapa cenderung ada yang kena liver, bahkan ada yang kena penyakit liver di usia muda. Nah, kita kembali dulu penyebab penyakit liver ini penyebabnya apa? Nah, banyak penyebabnya itu. Salah satunya bisa karena infeksi. Yang paling sering itu kalau kita dapatkan itu infeksi dari virus hepatitis. Nah, virus hepatitis itu sendiri pun banyak. Ada hepatitis A, B, C, D, sampai E. Itu banyak sekali hepatitis. Terus ada juga hepatitis yang penularannya melalui darah dan hubungan seksual. Dan yang jangan lupa ada hepatitis, yaitu hepatitis A, itu penularannya bisa melalui makanan yang tidak bersih, tidak sehat. Nah, jadi di sini kita sebagai orang tua, anggota keluarga, atau teman, atau siapapun itu harus juga saling mengingatkan pentingnya makan makanan yang bersih dan sehat. Jadi buat teman-teman nih yang suka jajan sembarangan, suka beli makan makanan, kadang ikut-ikutan tren, wah di sini ada makanan yang baru, enak, rame. Ya kita pastikan dulu makanan di situ sehat sama bersih apa sama bersih atau tidak. Itu dia. Kenapa? Takutnya nanti kita terkena hepatitis. Karena saya pernah ada pasien itu dia sehat-sehat aja, pola hidup sehat, cuman dia PR-nya satu. Dia suka jajan sembarangan, suka jajan-jajan di sekitar tempat dia kerja. Ternyata kok dia tampak lebih cepet capek, lesu, di pusat fungsi hatinya ada masalah. Ternyata pas dicek, ternyata dia terkena hepatitis. Nah, itu dia. Makanya pentingnya selain pola hidup sehat ya. Jadi di sini kita tidak boleh mengkonsumsi alkohol, tidak merokok. Itu juga faktor beresiko yang membuat hati kita atau liver kita rusak. Nah, hepatitis itu juga dapat dicegah. Jadi kadang kita mikir kan dulu waktu kecil sudah divaksin hepatitis. Nah, hepatit vaksin itu kan kita hanya dikenalkan ibaratnya itu kita dikenalkan sama virus tersebut. Nah, tapi ketika kita pola hidupnya tidak sehat, nah itu berisiko kembali kita terkena virus tersebut. Jadi kita seenggaknya setelah kita vaksin, kita mengurangi gejala dan risiko. Itu dia. Makanya tujuannya kita vaksin itu untuk mengurangi mengurangi risiko terkena penyakit dan
mengurangi keluhan yang lebih berat jika terkena. Nah, vaksin pun sebenarnya nggak cuma hepatitis ya. Sekarang ini sudah banyak macam-macam vaksin ya. Bahkan sampai ada negara-negara tertentu yang mewajibkan uh, pengunjungnya sebelum masuk negara mereka harus ada bukti vaksin tertentu gitu. Contohnya kayak kita mau naik haji atau umroh kan diwajibkan vaksin meningitis. Terus ada juga yang harus vaksin influenza, vaksin pneumonia. Terus juga ada juga yang uh, sekarang itu ada beberapa contohnya kayak pekerja pun ada dia harus vaksin tifoid. Nah, ini biasanya tifoid itu penyebab dari tipes. Nah, itu jadi pentingnya vaksin itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi ya apalagi pas kemarin kita pandemi juga diperlukan vaksin COVID. Nah, itu juga penting karena untuk membentuknya daya tahan tubuh kita. Tapi kembali lagi ke pola hidup kita. Kita sudah makan makanan yang sehat, olahraga teratur, tidur cukup, mengelola stres itu juga penting. Karena apa? Karena itu mempengaruhi mempengaruhi sekali daya tahan tubuh kita. Nah, jadi vaksin hepatitis B itu kadang-kadang kan ada yang pikir, dok dewasa pun perlu nggak sih divaksin hepatitis? Ya boleh-boleh aja. Karena apa? Itu walaupun kita kecil sudah dapat, dewasa pun boleh divaksin lagi hepatitis. Apalagi yang bertugas yang beresiko tinggi, salah satunya petugas medis. Itu harus malah divaksin hepatitis, ya. Karena ada penularan hepatitis yang tadi melalui darah. Itu salah satunya. Terus penyakit hati di usia muda tadi ya bisa yang tadi saya jelaskan. Bisa salah satunya karena faktor minuman beralkohol dan merokok. Itu salah satu penyebabnya juga. Terus yang paling dianggap remeh nih kadang-kadang usia muda itu berpikir, udah kolesterol itu kan biasanya nanti efeknya pas udah tua. Enggak juga. Kalau misalkan kolesterolnya terus ditumpuk, kolesterolnya tinggi, lama-lama itu akan terbentuk namanya fatty liver. Nah, fatty liver itu apa? Fatty liver itu adalah ketika hati kita terbungkus oleh lemak. Nah, ketika sudah terbungkus oleh lemak, itu akan mempengaruhi sekali fungsi dari hati kita. Nah, lama-kelamaan, akibatnya apa? Hati kita menjadi rusak, bahkan yang lebih beratnya lagi bisa terjadi kanker hati. Nah, itulah. Makanya kita nggak boleh menganggap remeh eh, penyakit uh, hepar gitu. Kadang-kadang ya salah satunya juga misalkan ketika kurang orang yang hobi begadang juga itu beresiko terkena gangguan fungsi hati. Baik, dokter. Jadi diet seimbang dan pola makan yang baik, rutin berolahraga, istirahat yang cukup juga sangat penting ya, dokter. Nah, dokter, bagaimana pola makan dapat mempengaruhi kualitas tidur, dokter? Pola makan dengan kualitas tidur ya. Sebenarnya intinya sih nutrisi kita ya harus cukup. Cuman kalau buat orang yang tidur ya sebisa mungkin ketika sore atau malam hari sebisa mungkin hindari makan makanan atau minuman yang junk food, kemasan-kemasan yang mengandung gula tinggi, terutama minuman yang mengandung kafein. Nah, kafein itu menjaga kita tetap on lah, ibaratnya tetap fresh, tetap segar. Nah, tapi kafein itu nggak cuma didapatkan di kopi, tapi di teh pun ada. Cuman di teh pun itu nggak setinggi kandungan kafeinnya di dalam kopi. Makanya sebisa mungkin hindari makanan junk food, tinggi gula, dan kandungan minuman yang mengandung kafein ketika sore atau malam hari. Itu peran sekali buat menjaga kualitas tidur. Baik, dokter. Dengan memperhatikan kualitas tidur, kita mampu memperbaiki suasana hati ya, dokter, menjadi lebih baik dan tentunya dapat meningkatkan imunitas. Betul. Nah, itu dia pentingnya tidur yang cukup itu. Kenapa? Buat meningkatkan imunitas, menjaga emosional, dan tidak menumpuknya stres. Karena ketika kita kurang tidur, itu meningkatkan resiko ya. Paling awam awam itu kita itu kalau stres akibatnya kurang tidur, nah lama-kelamaan kan kalau kita nggak bisa tidur, apa nih yang dicari? Tiba-tiba muncullah rasa lapar. Nah akibatnya apa? Akibatnya kita ngemil malam hari, makan malam hari. Muncullah gejala baru yaitu obesitas, berat badan naik. Nah dari obesitas nanti muncullah penyakit-penyakit yang lain. Nah makanya dari itu, sebisa mungkin tidur itu sebelum jam 10 10 malam ya buat yang
nggak punya kegiatan yang penting atau apa. Jadi sebisa mungkin kalau bisa tidur itu sebelum jam 10 malam. Kenapa? Karena di atas jam 10 malam, organ-organ kita itu beristirahat. Ada yang mendetoksifikasi racun, ada juga yang meregenerasi sel tubuh kita. Nah, itulah pentingnya kita sebisa mungkin tidur sebelum jam 10 malam. Makanya jangan lupakan tidur yang cukup. Baik, dokter. Dokter, apakah dengan diet dapat membantu pengelolaan PCOS pada wanita muda, dokter? Diet dengan PCOS. Nah, PCOS sendiri itu kan dia adalah polycystic ovarian syndrome. Nah, ini biasanya ditanda gejala yang pada perempuan yaitu ketidakseimbangan hormon, terutama hormon kesuburan. Nah, makanya wanita-wanita yang PCOS ini itu sering mengalami keluhan gangguan menstruasi. Jadi mensnya tidak teratur, bahkan bisa tidak mens sama sekali. Dan juga untuk perempuan yang sudah menikah, dia bahkan beresiko sulitnya untuk hamil. Nah, itu dia. Makanya, terus yang berikutnya, gejala berikutnya itu, dia muncul bulu-bulu seperti kumis, bulu di tangannya lebih lebat, atau bahkan ada yang sampai ada bulu dadanya. Nah, itu biasanya harusnya didapatkan pada laki-laki, tapi pada perempuan PCOS ini dia muncul bulu. Nah, itu diakibatkan karena hormon androgennya yang tidak seimbang. Jadi berlebih hormon androgennya. Dan cenderung perempuan yang PCOS ini, dia itu berat badannya berlebih. Nah, makanya di sini peran diet juga sangat penting. Jadi untuk perempuan-perempuan yang PCOS, itu disarankan dan diwajibkan ya, eh, itu berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan, atau kita bilang spesialis obgyn. Nah, di situ nanti selain dapat terapi sama terapi hormonal, pasti disarankan oleh dokternya untuk melakukan diet, menurunkan berat badan. Karena apa? Dengan menurunkan diet itu, eh, hormon estrogen itu tidak terganggu karena penumpukan lemak yang berlebih di tubuh. Jadi untuk diet yang perempuan-perempuan yang PCOS, tapi itu yang paling bagus itu tetap kandungannya harus ada karbo, harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat. Yang paling penting itu sebisa mungkin karbonya dikurangin, bahkan diganti sama karbohidrat kompleks, contohnya kayak nasi merah, jagung, umbi-umbian, kentang, boleh. Selama itu tidak digoreng. Terutama buat yang suka makan kentang, sebisa mungkin eh, kulitnya jangan dibuang. Itu juga banyak kandungan nutrisinya di kulit kentangnya itu. Jadi kalau bisa makannya itu ya kentangnya dicuci aja yang bersih. Ya. Jangan sampai kulitnya dibuang. Sayang karena di dalam kentang itu ada di kulit kentang itu ada nutrisinya. Nah, untuk proteinnya sendiri, proteinnya sebisa mungkin yang rendah lemak. Nah, biasanya paling umum itu yang rendah lemak itu yang bagus itu ikan, ikan-ikanan. Nah, nah yang paling penting sebisa mungkin jangan digoreng karena goreng-gorengan yang gurih-gurih itu pasti yang digoreng itu, yang digoreng kering itu banyak kandungan lemak jenuhnya gitu. Baik, Nah, dokter. terus yang serat, serat itu sama ya, harus dari sayur-sayuran, buah-buahan. Tidak lupa seratnya ya, dokter. Betul, serat harus tetap ada. Iya. Nah, sahabat Pramita, sekarang kita tahu ya bahwa ada korelasi antara keluarga sehat dan keluarga bahagia. Dengan kita mampu menjaga pola makan, hidup sehat, istirahat yang cukup, dan rutin berolahraga, kita jadi bisa menjalankan hari-hari dengan bahagia sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Baik, sahabat Pramita, dalam memperingati Hari Keluarga Nasional, Pramita memberikan diskon khusus untuk berbagai pemeriksaan kesehatan. Bagaimana cara memanfaatkan promo tersebut? Sahabat Pramita cukup menghubungi cabang Pramita terdekat atau akses melalui Pramita Mobile. Pemeriksaan bisa dilakukan bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan jadwal yang lebih fleksibel. Baik, Dokter Lutfi. Sepertinya sahabat Pramita antusias sekali nih dok dengan tema kita pada siang hari ini dok. Saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan dari sahabat Pramita di kolom komentar dokter. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita di kolom komentar, kita saksikan satu media informasi berikut ini. Pramita yang selalu menantikan promo Hari Keluarga. Memperingati Hari Keluarga Nasional 2025, Pramita kembali hadir dengan diskon 30% untuk paket pemeriksaan.
Sahabat Pramita dapat memilih dari 4 paket keluarga sehat yang kami sediakan sesuai dengan kebutuhan sahabat Pramita. Jangan khawatir, untuk item di luar paket manfaatkan diskon 20% khusus untuk registrasi melalui Pramita Mobile. Segera download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Ups, untuk pemirsa nutrigenetik juga ada harga khusus, syarat dan ketentuan berlaku. Promo ini berlaku mulai tanggal 2 sampai dengan 30 Juni 2025. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Pramita terdekat atau menghubungi Sapa Pramita di 0888 0305 7700. Kunjungi Pramita sekarang juga. Selamat Hari Keluarga Nasional, keluarga sehat, keluarga bahagia. Baik, sahabat Pramita, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, sahabat Pramita dapat memanfaatkan diskon paket pemeriksaan hingga 30% dan diskon all item 20% melalui registrasi melalui Pramita Mobile. Dan dapatkan harga spesial untuk pemeriksaan nutrigenetik. Promo ini berlaku mulai 2 sampai 30 Juni 2025. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan ya, dokter. Untuk pertanyaan pertama datang dari pemilik akun Instagram netyes_id. Dok, apakah kesehatan mental juga termasuk syarat bahagia di dalam keluarga? Mental ya, kesehatan mental ya tentu saja sangat berpengaruh sekali ini buat kesehatan keluarga. Kenapa? Dengan mental yang sehat. Jadi yang tadi saya bilang kan, jadi sehat itu harus sehat jasmani, rohani, emosional. Nah, mental pun ini juga sangat berpengaruh saya untuk kesehatan keluarganya apa? Karena ketika ibu yang mengalami depresi itu bahkan berefek ke anggota keluarganya, terutama ke anaknya. Kalau yang kita bilang itu biasanya kalau ibu-ibu muda sekarang, apalagi yang baru punya bayi itu, biasanya resiko terkena baby blues. Nah, jadi si ibunya ini stres akibat adanya anggota baru, terutama anak. Dia belum siap, makanya penting juga ini di sini pasangan itu harus mempersiapkan diri ketika ingin berkeluarga. Terus di sini juga perlunya dukungan dari anggota keluarga terdekat, salah satunya suami, bahkan dari orang tua. Karena itu, mental itu sangat berpengaruh sekali sama kesehatan, terutama kesehatan anggota keluarga. Jadi kalau misalkan anak nih, apalagi zaman sekarang kan lagi banyak yang ramai ini pembulian pada anak-anak, pelecehan segala macam. Nah itu bakal berdampak panjang sekali ke keluarganya gitu. Nah anak-anak juga harus diperhatikan nih kira-kira di sekolah dia baik-baik aja apa enggak. Nah, untuk kasus-kasus yang misalkan emang sudah punya gejala gangguan mental atau ada kayak depresi, rasa cemas yang berlebih, nah atau penyakit-penyakit gangguan mental lainnya yang menurut keluarganya ini sudah mulai mengganggu si penderita bahkan mengganggu lingkungan anggota keluarganya, ini harus ditindaklanjuti. Jangan dianggap sepele, nanti juga eh, ini tenang sendiri. Enggak, jangan. Karena kelamaan nanti akan makin berat. Nah, jadi di sini kalau emang sudah ada berefek ke individu penderita bahkan sampai ke anggota keluarga, lebih baiknya harus berkonsultasi dengan psikiater atau ke ahli jiwa. Itu dia pentingnya. Karena ya itu mental itu mencerminkan eh, kesehatan itu dicerminkan dari kesehatan mental juga. Baik, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, dari John Parloh TB, apa yang menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang sehat, dok? Keluarga yang sehat, ya ini keluarga yang sehat ya. Keluarga yang sehat ya tentu dia pertama nggak cuma individu, jadi nggak cuma salah satu anggota keluarganya aja. Kadang-kadang kan ada yang cuman anaknya doang yang makanannya dijaga, olahraganya teratur, tapi orang tuanya enggak. Atau sebaliknya, orang tua yang menjaga makan, anaknya makannya junk food. Ya, tentu ini jadi yang paling penting itu pertama saling komunikasi antara keluarga, terus saling perhatian antara keluarga. Ya, untuk apa? Untuk pertama harus memastikan nih di keluarga ini nutrisinya semua anggota keluarganya tercukupi apa enggak. Terus kedua,
anak-anaknya, anggota keluarga lainnya, orang tuanya, kira-kira mereka ini olahraganya sudah teratur apa enggak? Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, kadang-kadang kalau anak-anak, kalau orang-orang lansia ya, biasanya kebanyakan sudah mulai tuh munculnya nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot. Pokoknya badan tuh berasa nggak enak. Saya banyak banget dapat pasien itu, lansia itu terutama tuh pasti mengeluhkan nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri tulang, terutama di bagian lutut. Nah, kenapa? Bahkan karena apa? Karena dia itu dari mudanya pun emang kurang jarang olahraga. Apalagi pas tuanya dia nggak olahraga sama sekali. Karena eh, dengan olahraga itu kita meningkatkan massa otot dan massa tulang. Itu mengurangi resiko munculnya keluhan-keluhan ketika sudah tua. Nah, yang paling penting lagi tadi, nutrisinya harus tercukupi untuk membentuk keluarga yang sehat. Nah, yang paling penting juga, eh, ini sebagai orang tua, kadang-kadang eh, harus tetap ya diawasi anaknya ini, dia makan makanannya ya zaman sekarang ya, ada yang lebih instan gitu, ada ojol, ada makan makanan cepat saji. Jadi orang tua jangan membiasakan anaknya ini makan makanan yang cepat saji dan tinggi gula. Tuh. Terus orang tua juga, jangan kan orang tua ya, anggota keluarga pun harus membiasakan tadi tidur sebisa mungkin cukup sebelum jam 10 malam. Tuh dibiasakan pun juga sarapan. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dokter. Dari adudu_15. Dokter, jenis medical check up apa yang recommended untuk dilakukan pada satu keluarga secara rutin? Medical check up untuk keluarga ya. Kalau keluarga sih sebenarnya itu yang paling umum dulu ya. Yang paling umum itu apalagi yang udah usia-usia lansia, yang usia-usia produktif, itu biasanya paling umum itu pertama kita periksakan cek resiko diabetes. Kita bisa periksakan cek gula darah. Terus juga resiko-resiko penyakit kardiovaskuler bisa diperiksakan kolesterol. Nah, kolesterolnya ini ya harus dilengkap, harus yang ada kolesterol jahat atau kita bilang LDL, ada juga yang HDL yang baiknya. Terus juga bisa untuk yang punya gangguan seperti apa? Seperti buang air kecilnya bermasalah atau ada nyeri-nyeri pinggang itu bisa diperiksakan fungsi ginjalnya. Kenapa? Nyeri pinggang itu banyak ya. Karena kan di pinggang itu nggak cuma ginjal, tapi ada tulang belakang, ada otot. Nah, itu juga harus diperiksakan. Jadi selain fungsi ginjal, kita juga bisa dilakukan pemeriksaan USG. Kadang apa? Karena misalkan fungsi ginjalnya bagus, ternyata kok kencing saya suka sakit. Nah, bisa kemungkinan ada masalah batu di saluran kencingnya. Nah, itu. Jadi perlunya juga selain fungsi ginjal bisa dicekkan USG abdomen, USG perut untuk mengetahui apakah organ-organ di perut saya ini ada masalah apa enggak. Terus berikutnya juga bisa pemeriksaan rekam jantung. Rekam jantung itu untuk memeriksakan apakah kita ada ke arah sumbatan di pembuluh darah jantung atau kita bilangnya jantung koroner. Terus bisa juga pemeriksaan ronsen nih buat yang orang yang suka batuk-batuk, terutama yang sudah yang dulunya merokok. Nah, itu takutnya ada efek samping ke paru-parunya. Jadi perlu juga di pemeriksaan ronsen paru-paru. Nah, untuk yang pemeriksaan yang umum ya itu ya. Tapi kalau misalkan ada riwayat penyakit-penyakit tertentu, itu beda lagi pemeriksaannya. Makanya di situ juga kita perlu nih konsultasi dengan dokter. Nggak cuma, duh saya pengen periksa ini nih. Ternyata yang diperiksakan itu tidak sesuai dengan yang kita inginin dan tidak sesuai dengan yang sesuai dengan gejala kita. Kenapa? Udah sayang bayar, karena sayang udah bayar mahal-mahal, tapi kok hasilnya nggak sesuai gitu. Makanya perlulah kita berkonsultasi dulu dengan dokter sebisa mungkin. Tapi kalau untuk yang awam medical check up, bisalah kita periksakan fungsi hati, fungsi ginjal, yang tadi ya kan takutnya hatinya ada masalah, terus fungsi ginjal, USG abdomen, terus resiko-resiko penyakit kayak diabetes, kolesterol, asam urat, terus bisa juga rekam jantung sama foto ronsen paru-paru. Baik dokter.
Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Nela Nuryanti. Apakah makanan merupakan salah satu faktor kesehatan yang utama, dok? Dan medical check up itu baiknya dilakukan setahun berapa kali? Oke, untuk medical check up sendiri itu sebisa mungkin ya, itu 1 tahun sekali. Itu udah cukup. Bahkan sampai pemerintah pun sudah memberikan kado buat kita semua nih. Ya, yang berulang tahun dikasih kado medical check up. Makanya disarankan itu medical check up itu 1 tahun sekali. Nah, untuk eh, kesehatan itu emang pola makan itu sangat berpengaruh sekali. Yang seperti tadi saya bilang, yang buat orang, terutama buat orang-orang yang pengen menurunkan berat badan, itu diet itu dari pola makan yang sehat aja itu sudah mempengaruhi kesehatan kita itu sebanyak 80%. Nah, 20%-nya lagi itu dijaga dengan olahraga yang teratur. Itu makanya pola pola makan yang sehat itu pengaruh sekali sama kesehatan kita. Tapi tetap ya kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Jangan cuma yang penting makannya sehat, bersih. Enggak, tapi dicukupi kandungan nutrisinya sudah tercukupi apa belum gitu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, sebisa mungkin proteinnya yang tidak mengandung lemak jenuh. Terus harus juga ditambah dengan makan makanan yang berserat. Dan yang paling penting juga jangan lupa minum air putih yang cukup. Baik, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Safitrija, dokter. Nah, ini pertanyaannya menarik, dokter. Dok, saya hampir tiap hari jogging di pagi hari. Apakah dengan jogging tiap hari bisa cepat menurunkan berat badan, dokter? Oke, kalau dibilang cepat ya nggak bisa juga. Karena apa tadi? Yang berpengaruh itu yang paling utama itu untuk menurunkan berat badan itu dari pola makan. Dari pola makannya dulu ya aja yang dibenerin. Pola makannya dibetulkan, terus olahraganya harus teratur. Jadi nggak cuma jogging aja. Kadang-kadang orang ini ada yang olahraga, ternyata pas ditimbang, wah cepet nih turunnya 1 kilo. Ternyata yang hilang itu cuman cairannya aja gitu. Ketika orang itu minum, ya beratnya balik lagi ke normal. Nah, maka dari itu, yang paling utama itu pola makannya yang harus diubah dulu. Pola pola makannya harus yang rendah karbo, yang tinggi protein, yang tidak mengandung lemak jenuh. Sebisa mungkin hindari junk food, minuman kemasan-kemasan terutama yang tinggi gula. Dan yang paling penting juga yang tadi saya bilang, kalau olahraga jangan lupa setelah olahraga itu kita harus mengganti cairan tubuh kita dengan cairan isotonik yang mengandung elektrolit supaya kita karena apa? Karena elektrolit itu sangat dibutuhkan tubuh kita untuk membantu kerja jantung sama otot tubuh kita. Makanya ketika kita olahraga diwajibkan minumnya cairan isotonik. Yang paling gampang itu dari air kelapa sama dari buah semangka. Nah, karena apa? Karena kalau minuman kemasan pasti ada kandungan gulanya. Jadi sebisa mungkin yang alami-alami aja. Nah, untuk yang jogging, ya sebisa mungkin jangan olahraga yang kardio aja, yang meningkatkan stamina, tapi juga dibantu sama olahraga angkat beban untuk meningkatkan massa otot. Nah, itu bagus. Lebih bagus kita itu memilih berat. Jadi sekarang itu patokannya bukan uh, indeks massa tubuh lagi, atau kita bilangnya IMT. Itu dikatakan obesitas, overweight, atau normal weight, atau berat badannya kurang. Tapi kita sekarang patokannya itu sudah pakai lingkar perut. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang tinggi tapi berat badannya kok berat juga, tapi kalau diturunin dia tampaknya kurus banget kayak orang sakit. Nah, jadi patokan kita itu sekarang pakai lingkar perut. Nah, untuk yang laki-laki itu sebisa mungkin lingkar perutnya itu di bawah 90 cm. Kalau yang perempuan lingkar perut itu bagusnya di bawah 80 cm. Nah, jadi itu makanya olahraga itu harus yang membakar lemak dan dia juga harus meningkatkan massa otot. Itu. Baik, dokter, ada pertanyaan lanjutan dari pemilik akun Safir Tija. Dok, apakah tes SGOT atau SGPT apakah termasuk medical check up yang wajib dilakukan untuk penderita hepatitis? Hepatitis ya.
Tentu, apalagi yang orang udah kena hepatitis, udah terinfeksi ya hatinya itu, perlu juga pemeriksaan yaitu SGOT dan SGPT. Itu kan fungsi hati. Biar mengetahui nih hatinya ini masih baik-baik aja apa enggak. Tapi selain itu kita juga perlu pemeriksaan USG karena kita juga perlu mengetahui apakah organ hati kita ini ada masalah apa enggak. Nah, itu bisa dilihatnya melalui USG perut gitu. Jadi enggak ya selain fungsi hati juga harus dilihat organnya juga. Tuh, tapi yang paling penting itu harus eh, terapi juga tetap dijalankan. Itu dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau internis. Baik, dokter. Kemudian pertanyaan lanjutan dokter dari Linda Dewe 13. Saya ulang, dari pemilik akun Linda Dewe 13. Boleh dibantu dijelaskan dokter, vaksin untuk orang dewasa apakah diperlukan? Dan vaksin untuk wanita apa saja yang harus Hmm, dilakukan, dokter? Dilakukan. Kalau vaksin yang dewasa ya, itu yang tadi saya bilang ya, sebenarnya kan ini sih belum ada ya di program pemerintah kan. Yang baru ada itu kan program vaksin buat bayi dan anak-anak. Kalau buat dewasa kan belum, setahu saya sih belum termasuk ya. Tapi kalau dewasa itu boleh juga vaksin. Ya contohnya kayak booster hepatitis, boleh divaksin hepatitis lagi, boleh. Terus juga vaksin influenza nih, terutama yang beresiko sering flu. Nah itu juga bagus juga divaksin influenza. Terus juga yang tadi saya bilang di sebelumnya, seperti negara-negara tertentu kan juga biasanya butuh bukti kalau kita sudah vaksin. Kayak umroh dia harus vaksin meningitis. Terus ada juga vaksin yang kayak pneumonia juga itu biasanya di beberapa negara diperlukan. Bahkan ada juga untuk yang orang-orang yang ingin bekerja, contohnya kayak chef atau koki, itu dia juga biasanya harus divaksin tifoid atau tipes. Nah, terus kalau buat yang perempuan ya paling utama itu untuk selain perempuan itu diwajibkan, terutama ya yang sudah berhubungan atau sudah menikah itu diwajibkan pemeriksaan pap smears minimal setahun sekali. Itu untuk mengetahui apakah ada resiko terkena saya serviks. Nah, untuk mencegahnya pun kita dapat melakukan vaksin HPV. Itu sudah ada kok itu di kita semua vaksinnya. Baik, dokter. Ini pertanyaan terakhir, dokter. Dari pemilik akun Sarah Zelmira WR. Kalau makan junk food, apa sangat berpengaruh, dokter, pada penyakit hepatitis? Junk food sama hepatitis. Nah, kembali lagi ya, kan pertama junk food itu kan sudah pasti nggak sehat ya, karena kan dia prosesnya cepat saji. Nah, itu sudah pasti nggak sehat, bisa berdampak ke obesitas, bisa berdampak ke kesehatan kita. Nah, junk foodnya sendiri ini bersih apa enggak? Itu yang pertama saya tanyakan. Kalau emang dia bersih, resiko terkena hepatitis, terutama kan kalau yang hepatitis yang terkena itu kan hepatitis A ya, yang melalui makanan. Nah, kalau bersih, dia nggak beresiko. Tapi kalau misalkan dia jajan-jajanan junk food, apalagi jajan-jajan yang kurang bersih, itu beresiko sekali terkena hepatitis, yaitu hepatitis A. Maka dari itu, yang harus dipastikan itu makanannya bersih sama sehat apa tidak. Itu. Dan yang paling penting untuk orang-orang yang suka makan bareng-bareng nih, apalagi yang sharing makanan yang sharing, yang suka bareng-bareng satu tempat makan, itu juga perlu hati-hati karena penularan hepatitis juga bisa menular lewat air liur. Nah, orang yang sudah menderita hepatitis itu, liurnya itu mengandung virus hepatitis. Jadi hati-hati nih buat orang yang suka makannya sharing. Apalagi yang suka pinjam alat makan. Gitu. Jadi kalau bisa alat makannya sendiri, makannya pun jangan yang satu tempat berbarengan. Baik, dokter. Terima kasih, dokter Lutfi, atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan dari sahabat Pramita. Namun, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf karena tidak bisa membacakan pertanyaan di kolom komentar dari sahabat Pramita. Sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, kita saksikan dulu satu media informasi berikut ini. Apa sih hadiah terbaik untuk keluarga? Ini deh, aku kasih tahu jawabannya. Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun karakter dan sumber kekuatan generasi penerus bangsa. Kesehatan keluarga termasuk salah satunya.
Hari Keluarga Nasional adalah momentum penting untuk merenungkan kembali arti keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Kami menghadiahkan sahabat Pramita melalui promo Hari Keluarga Nasional untuk keluarga tercinta. Penawaran spesial dengan diskon 30% untuk paket pemeriksaan. Sahabat Pramita bisa memilih paket sesuai kebutuhan. 4 paket yang kami tawarkan adalah pilihan terbaik yang bisa membantu Anda untuk mengetahui kondisi kesehatan dan resiko penyakit. Untuk item di luar paket, manfaatkan diskon 20% untuk sahabat Pramita yang melakukan registrasi di Pramita Mobile. Dapatkan harga khusus untuk pemeriksaan Nutrijeniatik. Promo ini berlaku mulai tanggal 2-30 Juni 2025. Manfaatkan promonya di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Sayangi keluarga dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bersama Pramita. Selamat Hari Keluarga Nasional, keluarga sehat, keluarga bahagia. Nah, sahabat Pramita, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Jadikan Hari Keluarga Nasional sebagai langkah awal untuk kebiasaan hidup sehat bersama keluarga tercinta. Baik dokter, akhirnya kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita, yaitu pengumuman 3 sahabat Pramita terpilih nih dok, yang berhak berkesempatan mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan voucher medical check up senilai Rp250.000. Kita bacakan dulu kepada sahabat Pramita terpilih pertama, adalah pemilik akun dari Safi Trija. Dan untuk sahabat Pramita terpilih kedua adalah Nela Nuryanti. Dan untuk sahabat Pramita terpilih ketiga adalah pemilik akun dari John Parloh TB. Selamat kepada ketiga sahabat Pramita terpilih yang mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan voucher medical check up senilai Rp250.000 yang bisa digunakan di cabang Pramita Indonesia. Dan pastikan sahabat Pramita tidak mengunci akun Instagramnya karena nanti tim dari Pramita akan menghubungi melalui Instagram sahabat Pramita. Baik dokter, sebelum kita menutup tema kita siang hari ini, mohon dokter bisa sedikit memberikan pesan terkait topik yang sudah kita bahas, dokter? Oke, pesan ya untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ini, pesan saya sih pertama itu kesehatan keluarga merupakan investasi jangka panjang. Maka biasakanlah hidup sehat untuk keluarga kita dimulai dari sekarang. Baik, Dokter Lutfi. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani sahabat Pramita. Banyak sekali pembahasan yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini ya, Dok. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Terima kasih Dokter Lutfi atas diskusi yang sangat inspiratif pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Pramita yang telah menyaksikan Healthy Talk kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram @pramitalab.id untuk mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan dan promo menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Pramita Mobile untuk informasi mengenai harga, jadwal pemeriksaan, hasil medical check up, dan juga booking pemeriksaan. Sayangi dan perhatikan keluarga Anda, karena keluarga yang sehat adalah sumber kekuatan dan cinta. Saya Dena Wandita, mewakili dari tim Pramita yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.